Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Ibrahim, mahasiswa PPG Angkatan 1 di LPTK UIN Alauddin Makassar tahun 2023. Pada video pembelajaran kali ini, saya mengambil materi tentang jual beli. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya memaparkan tujuan pembelajaran daripada jual beli ini. Pertama, bagaimana peserta didik mampu memahami konsep dasar tentang jual beli. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, kata kunci daripada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian jual beli. Yang kedua, rukun dan syarat jual beli. Yang ketiga, macam-macam jual beli. Dan yang keempat, hikmah jual beli. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya transaksi jual beli ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap orang. Pengertian jual beli menurut bahasa berarti al-bai' atau al-tijarah dan al-mubadalah yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli itu adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab kabul menurut cara yang diatur oleh syariat Islam. Secara umum, pengertian jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa yang pertama hukum jual beli. Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal atau boleh. Artinya, setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya, yaitu jual beli yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba, yang artinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam, dan jual beli harus didasari saling rela merelakan. Tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW disebutkan bahwa pedagang yang jujur atau pedagang yang benar dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan syuhada pada hari kiamat. Dari hadis yang dikemukakan tersebut dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan siddiqin. Anak-anakku sekalian, hukum jual beli ada 4 macam, yaitu yang pertama, mubah. Artinya boleh, merupakan hukum asal daripada jual beli itu sendiri. Yang kedua, hukum jual beli adalah wajib. Apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Yang ketiga adalah sunnah,
Misalnya, menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan yang dijual oleh orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah haram. Kenapa bisa haram? Misalnya, menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk kemaksiatan, jual beli untuk menyakiti seseorang, kemudian jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat banyak. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli yang diterapkan di masyarakat zaman sekarang ini, diantaranya adalah yang pertama, jual beli barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Yang kedua adalah jual beli kontan, yang umum dilakukan oleh masyarakat luas, yaitu langsung dibayar tunai. Yang ketiga adalah jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Hal ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat banyak di sekitar kita. Selanjutnya yang terakhir adalah jual beli dengan cara lelang, yaitu ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Anak-anakku sekalian, berbagai macam jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syariatnya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah bentuk jual beli yang terlarang. Jual beli yang dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang sah tapi terlarang apabila jual beli itu memenuhi syarat dan rukun tetapi melanggar larangan-larangan syarak atau merugikan kepentingan orang banyak. Anak-anakku sekalian, jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukun, contohnya adalah yang pertama, jual beli dengan sistem ijon. Apa itu? Yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau, yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Yang kedua adalah jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati. Yang ketiga adalah jual beli sperma binatang jantan. Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli, hal ini sah, malah dianjurkan. Yang keempat adalah jual beli barang yang belum ada di tangan. Maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama. Dengan demikian, secara hukum penjual belum memiliki barang tersebut. Yang kelima adalah jual beli benda najis, yaitu minuman keras, daging babi, bangkai, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, yang berikut adalah jual beli sah tetapi terlarang. Apa itu? Jual beli ini disebabkan karena ada satu sebab atau akibat dan perbuatan itu. Yang termasuk dalam jual beli jenis ini contohnya adalah yang pertama, jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Kenapa? Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan sholat Jumat. Yang kedua adalah jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli ini sah tetapi dilarang karena kenapa? Karena ada maksud tidak baik, yaitu akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal pada suatu hari nanti. Yang ketiga adalah membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Hal ini sah tetapi terlarang karena penjual tidak mengetahui harga umum di pasar sehingga memungkinkan ia menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah. Yang keempat adalah membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Yang berikut, yang kelima adalah jual beli dengan menipu, seperti mengurangi timbangan, takaran, atau ukuran. Yang selanjutnya adalah jual beli alat-alat untuk kemaksiatan. Anak-anakku sekalian, berikut yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami bersama, apa itu rukun dan syarat-syarat jual beli.
Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada di dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Apa itu rukun jual beli? Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada 5 macam, yaitu yang pertama penjual, kemudian yang kedua pembeli, yang ketiga barang yang diperjualbelikan, yang keempat alat penukar dalam kegiatan jual beli, yaitu uang, yang kelima adanya akad. Apa itu akad? Yaitu ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Contoh daripada ijab kabul, ijab itu adalah perkataan penjual. Contohnya, saya jual barang ini seharga Rp100.000. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli. Contohnya adalah, saya beli barang itu seharga Rp100.000. Para ulama berpendapat bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku, hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi pada saat ini di pasar swalaya. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan, kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar. Anak-anakku sekalian, yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang harus ada pada penjual maupun pembeli terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, penjual dan pembeli harus sama-sama balik, yaitu sama-sama dewasa. Dengan demikian, anak yang belum dewasa tidak sah melakukan jual beli. Anak yang sudah mengerti dalam rangka mendidik mereka diperbolehkan melakukan jual beli pada hal-hal yang ringan. Syarat yang kedua adalah berakal sehat, baik itu pada penjual maupun pada pembeli. Yang ketiga adalah tidak ada pemborosan, artinya tidak suka membazirkan harta benda. Yang keempat, suka sama suka atau saling rela, yaitu atas kehendak sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Kemudian yang kedua, syarat sah barang yang diperjualbelikan. Apa saja itu? Yang pertama adalah barang itu suci. Oleh sebab itu, tidak sah jual beli barang najis seperti bangkai, babi, dan sebagainya. Yang kedua, barang itu bermanfaat. Oleh sebab itu, barang yang tidak bermanfaat seperti lalat, nyamuk, dan sebagainya tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain. Yang keempat, barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang masih ada di laut atau di sungai dan sebagainya. Yang kelima adalah barang itu dapat diketahui kedua belah pihak, baik itu pada penjual maupun pada pembeli, atau kadarnya atau ukurannya, timbangannya, jenisnya, sifatnya maupun harganya. Anak-anakku sekalian, dalam jual beli, di samping syarat sah di atas harus ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dan harus ada ijab kabul. Ijab adalah pernyataan penjual barang, sedangkan kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kabul harus sesuai dengan ijab. Yang kedua, ada kesepakatan antara ijab dan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Yang ketiga adalah akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya, buku ini akan saya jual kepadamu 10.000 jika saya menemukan uang. Yang keempat, akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang terakhir adalah hikmah daripada jual beli. Usaha jual beli pada dasarnya adalah untuk mencari untung atau laba. Akan tetapi, untuk mencari hal itu bukanlah merupakan tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperoleh hendaknya dijadikan sarana
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dalam melakukan usahanya harus mengetahui fungsi hidup yang digariskan oleh Al-Quran, yaitu ta'abbud, yang artinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di antara hikmah jual beli di antaranya adalah yang pertama, mencari dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi riba. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Yang keempat, menjaga kehalalan rezeki. Yang kelima adalah produktivitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis. Yang berikut, silaturahmi dan memperbanyak jejaring kita di masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh, masing-masing merasa puas baik itu penjual maupun pembeli. Yang kedelapan adalah penjual dan pembeli masing-masing berlapang dada ketika tawar-menawar sehingga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang terakhir adalah menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang baik. Anak-anakku sekalian, demikian pemaparan materi tentang jual beli pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari pemaparan yang Pak Guru sampaikan tadi dapat dipahami oleh anak-anakku semua, sehingga tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai dengan baik. Demikian apa yang dapat Pak Guru sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.